Tim nasional Indonesia wajib meraih kemenangan atas Filipina jika ingin lolos ke ronde ketiga. Sintayong harus mewaspadai kekuatan mengejutkan skuad naturalisasi baru Filipina. Selain itu, Tom Saintfiet selaku pelatih juga berambisi mengalahkan tim nasional Indonesia. Namun, Coach Sintayong siap membungkam gembar-gembor Filipina dengan kekuatan penuh termasuk menurunkan Jay Itzes dan Calvin Verdong sejak menit awal pertandingan. Kedua pemain ini bakal menjadi senjata rahasia untuk menghancurkan pasukan lumbung padi. Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik tim nasional Indonesia menghadapi Filipina sebagai berikut. Kekuatan mengejutkan naturalisasi Filipina. Tim nasional Indonesia akan mendapatkan ujian berat dari Filipina di laga penentuan. Skuad Ascals diprediksi bakal menurunkan kekuatan penuh demi menggagalkan ambisi skuad Garuda. Filipina nggak boleh dipandang sebelah mata walaupun punya rekor buruk melawan timnas Indonesia. Skuad Ascals sudah tumbang 20 kali dari 26 pertemuan menghadapi skuad Garuda. Namun pasukan lumbung padi perlahan-lahan bangkit menyusul kekuatan pasukan merah putih. Buktinya skuad Ascals hanya tumbang 1 kali dari 5 pertandingan terakhir. Rekor yang mulai membaik ini membuat Tom Saintfiet bertekad untuk menumbangkan timnas Indonesia. Demi mewujudkan ambisinya, sang pelatih sudah membawa 22 pemain keturunan. Skuad naturalisasi Filipina terbukti sanggup menyulitkan Vietnam. Patrick Reichelt wajib diwaspadai karena berhasil menjebol gawang pasukan bintang emas. Striker dari Kuala Lumpur FC ini sudah pernah membobol gawang skuad Garuda di pertemuan terakhir. Tom Saintfiet juga masih punya senjata rahasia dengan mengandalkan 5 pemain keturunan baru. Adrian Uglevik, Scott Woods, Zico Bailey, dan Dylan Demunik dan juga Alex Moniz sudah debut menghadapi Vietnam. Kelima pemain ini bikin kekuatan Filipina semakin mengerikan. Demunik dan Moniz harus diwaspadai karena punya kecepatan di sisi sayap. Kedua pemain ini sukses membuat lini pertahanan Vietnam kocar-kacir. Lini serang skuad Garuda juga harus bisa menembus duet Uglevik dan Woods di lini belakang. Dua pemain keturunan Norwegia ini menjadi tembok kokoh baru untuk skuad Ascals. Laga penentuan nasib skuad Garuda. Kekuatan tim nasional Filipina bisa menjadi malapetaka bagi Indonesia. Pasalnya, skuad Ascals akan menjadi lawan pamungkas untuk pasukan Garuda di grup F. Di laga ini, timnas Indonesia diwajibkan menang jika ingin memastikan tiket ke ronde ketiga. Jika gagal menang, Indonesia berpeluang disalip oleh Vietnam di peringkat runner-up. Tom Saintfiet selaku pelatih Filipina sudah memberikan ancaman kepada skuad Garuda. Pelatih asal Belgia ini berambisi besar untuk menjegal Indonesia ke babak berikutnya. Bahkan sang pelatih berharap timnya mendapatkan banyak dukungan dari warga Vietnam. Namun baru-baru ini Saintfiet langsung membantah kabar tersebut. Pelatih 51 tahun ini merasa nggak pernah mengatakan akan membantu Vietnam lolos. Skuad Naga Biru memang punya peluang yang sangat kecil untuk mengalahkan Irak. Namun Erick Thohir meminta punggawa merah putih untuk fokus menghadapi Filipina. Ketua Umum PSSI ini nggak ingin kalau timnas Indonesia bergantung pada hasil Vietnam kontra Irak. Erick juga bilang pasukan lumbung padi sudah lebih kuat dibandingkan pertemuan pertama. Namun dia tetap optimis timnas Indonesia mampu mengatasi perlawanan dari Filipina. Sementara Jesus Casas juga ikut mendukung perjuangan skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini yakin kalau pasukan merah putih akan menemani Irak di ronde ketiga. Berharap tuah dari senjata rahasia. Keyakinan Jesus Casas nampaknya bakal terwujud di pertandingan nanti. Pasalnya timnas Indonesia bakal menurunkan senjata rahasia yang gak dimainkan menghadapi Irak. Sebut saja ada Jay Itzes yang baru saja mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Sebelumnya pemain kelahiran Mierlo ini hanya duduk di bangku cadangan karena masih mengalami jet lag. Kehadiran Bang Jai bakal memberikan rasa aman di sektor pertahanan. Sebab sang pemain punya permainan yang tenang dan lugas untuk menjadi tembok tangguh. Aris Budi selaku pengamat lokal mengaku berharap banyak kepada Bang Jai untuk menggantikan Jordi Amat.
Bek dari Johor Darul Tazim ini harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu merah. Selain Itzes, ada Calvin Verdong yang diharapkan bisa menaikkan kualitas timnas Indonesia. Pemain 27 tahun ini bakal menjadi amunisi baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Hal itu sudah diakui langsung oleh rekan satu posisinya yakni Shane Patinama. Pemain berdarah Semarang ini memuji dampak positif yang dihadirkan oleh Verdong. Menurut Patinama, Verdong punya segudang pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Apalagi sang pemain punya kemampuan untuk bermain di banyak posisi sekaligus. Prediksi formasi. Dengan ketambahan amunisi anyar, Sintayong punya banyak variasi taktik yang bisa dimainkan. Striker 53 tahun ini diprediksi akan kembali memasang formasi 3-4-3. Skema ini terbukti ampuh mendominasi pertandingan saat menghadapi Irak. Buktinya skuad Singa Mesopotamia sempat kalah penguasaan bola di babak pertama. Komposisi 3 bek tengah di lini belakang juga bermain solid untuk menjegal penyerang Irak. Coach Sintayong diprediksi akan mengandalkan formasi ini untuk mendominasi Filipina. Untuk posisi kiper, sang pelatih berpotensi untuk mencadangkan Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini kena mental usai melakukan blunder kontra Irak. Dilansir dari jurnalis Firzi Idris, Coach Sintayong bahkan gak mengajak Hernando untuk berbicara, sebab sang kiper gampang kepikiran atau overthinking. Namun Sumarji selaku manajer skuad Garuda bilang kalau mental Hernando sudah membaik. Kiper kelahiran Semarang ini sudah siap untuk kembali diturunkan menghadapi Filipina. J. Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan diandalkan mengawal tembok pertahanan. Sektor bek sayap akan diperkuat oleh Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong. Kemudian lini tengah masih akan ditopang oleh Tom Haye dan Nathan Chuaon. Kombinasi dua pemain ini diharapkan kembali menguasai lini tengah saat menghadapi Filipina. Di lini serang, Coach Sintayong akan memasang Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Strike. Ketiganya bakal diandalkan untuk membombardir gawang skuad Ascals. Wajib menghindari blunder fatal. Meskipun begitu, Sintayong nantinya harus cerdik dalam menentukan skuad utama. Sang pelatih wajib memainkan para pemain yang siap bertanding 100%. Langkah ini dilakukan agar menghindari kesalahan yang kurang diinginkan. Seperti diketahui, punggawa skuad Garuda masih bikin kesalahan yang gak penting saat menghadapi Irak. Salah satunya kartu merah yang didapatkan oleh Jordi Amat akibat melanggar keras Ali Jasim. Permainan skuad Garuda langsung berantakan sejak kehilangan pemain berumur 32 tahun ini. Pasukan Merah Putih juga nggak boleh sering terpancing oleh provokasi lawan. Pasalnya, punggawa skuad Garuda bisa gampang bikin kesalahan fatal jika tersulut emosi. Sintayong sudah memberikan wejengan kepada anak asuhnya seusai laga kontra Irak. Sang pelatih bilang para pemain harus menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Coach Sintayong sangat bangga kepada para pemain yang mau belajar dari kesalahan. Menurutnya, blunder-blunder fatal menghadapi Irak sudah berada di luar kendalinya. Di sisi lain, para punggawa Indonesia juga harus mencontoh Rizky Ridho dan J. Itzes. Keduanya sering mendapatkan pujian karena mampu mengontrol emosi saat berada di atas lapangan. Bahkan Rizky Ridho sempat membuat momen yang banyak mendapatkan sanjungan. Sang bek kedapatan untuk memberikan semangat kepada Hernando yang sedang terpuruk. Itulah ulasan prediksi taktik tim nasional Indonesia kontra Filipina. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan Garuda mampu tampil dengan dominasi penuh di laga nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.